Kabarin. Kabar. Terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Yusuf, narasumber yang lain. Tentu kita sangat kecewa, sangat prihatin dan marah dengan acara expose yang disiarkan lewat Trans 7. Acara itu kelihatan sangat dangkal, membuat framing jahat terhadap tokoh ulama panutan kami dan juga pesantren. Expose menunjukkan bahwa jurnalis yang ada di dalamnya itu tidak paham sama sekali tentang pesantren, tidak paham terhadap peran-peran para ulama. Harusnya para jurnalis di expose itu melakukan dulu literasi yang sangat komplit. Bagaimana peran pesantren yang telah hadir jauh sebelum Indonesia berdiri, mengamalkan apa yang disebut dalam konstitusi sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara mandiri dan gotong royong, pesantren telah menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang betul-betul terjangkau oleh semua masyarakat di Indonesia. Tidak pernah terpengaruh oleh yang namanya kapitalisasi pendidikan, tidak ada pengaruh pesantren itu terhadap orang-orang yang ingin menjual belikan pendidikan. Justru pesantren adalah hadir untuk memberikan sebuah lembaga yang menerima siapapun, bahkan dari kalangan yang miskin ekstrim sekalipun, untuk bisa tetap merendam mimpi lewat pendidikan. Jadi yang pertama kami sekali lagi ingin mengatakan kecewa, marah, dan meminta agar seluruh jurnalis apapun, terutama expose di Trans 7 ini, di Trans TV ini, untuk segera belajar kembali tentang pesantren, belajar kembali tentang kehadiran para kiai. Seperti itu. Yang kedua, tentu kami setuju boykot Trans TV. Karena apapun, mereka hidup dari pemirsa, mereka pun hidup dari tontonan kita. Kalau tidak ada yang nonton, yakinlah gulung tikar mereka. Ini penting bagi kita, karena sekali lagi kehati-hatian itu menjadi prinsip-prinsip dalam jurnalis kita. Tapi hari ini tiba-tiba jurnalistik telah dihinggapi budaya instan, lalu mengejar rating, mengejar viral, tetapi mengabaikan nilai. Nilai itulah sebenarnya yang selama ini diperjuangkan di pesantren, nilai untuk
check and recheck atau tabayun, nilai untuk melihat dulu apa yang sudah terjadi. Seperti itu. Jadi poin kedua, boykot Trans 7 dan Trans TV ini, dan tentu setelah boykot ini kami di DPR akan memanggil KPI agar KPI memanggil Trans. Ya, kalau mereka walaupun baru satu tayangan, tapi ini mengindikasikan ada ketidakfahaman mereka terhadap pesantren. KPI akan memanggil mereka dan tentu kami pun akan terus menggaungkan prinsip boykot bahkan cabut izin seperti itu. Ini penting karena ini menyinggung perasaan bukan hanya keluarga besar Lirboyo. Kiai Anwar Mansur adalah guru kami, panutan kami yang mengajarkan tentang keikhlasan, yang mengajarkan tentang semangat. Harus dijelaskan poin-poinnya itu bahwa di pesantren yang namanya anak-anak disuruh mandiri, tidak pernah ada eksploitasi, tidak pernah ada santri-santri disuruh lalu dalam framing jahat ekspos itu dikatakan menggantikan babu. Enggak, tidak sama sekali. Saya punya pesantren, mereka-mereka yang datang ke tempat pesantren dengan mengatakan kami tidak punya dana dan sebagainya, akhirnya kami bilang oke, kalian tidak perlu bayar, kalian tidak perlu untuk mengeluarkan dana apapun, tetapi kalian tentu menjadi bagian dari rumah kiai, dalam kiai. Nah, orang-orang dalam ini justru merasa bahagia karena dia bisa berinteraksi dengan kiainya. Di beberapa tempat orang-orang yang hadir di tengah-tengah kiai melayani tamu, lalu mengatur bagaimana cara mengelola pesantren, justru jadi kiai-kiai besar, justru jadi orang-orang yang paham bahwa jadi mendirikan pesantren itu harus berangkat dari keikhlasan, manajemen yang baik, lalu menerima tamu dan lain sebagainya. Jadi himbauan kami, saya akan dukung terus boykot studio ini. Nah, yang ketiga, kita pun akan terus meminta permohonan maaf, walaupun sudah ada permohonan maaf mereka dalam secari kertas, tapi saya setuju tadi bahwa mereka harus datang minta maaf, terutama ke Romo Kiai Anwar Mansur. Bagaimanapun sangat jahat menurut kami, bagaimana orang tiba-tiba melihat itu semuanya, padahal kita mengajarkan soal ketakziman. Jadi tidak pernah ada perintah kiai untuk nyiapin amplop. Tetapi orang berbondong-bondong untuk memberikan berkah, dan itu sangat-sangat sedikit. Saya tahu persis, sangat sedikit. Tetapi kiai nggak mungkin dong nolak. Karena mereka ingin dapat berkah. Kiai terima itu dan uangnya dipastikan akan kembali ke anak-anak mereka. Kembali kepada pesantren, kembali kepada masyarakat yang butuh modal dan lain sebagainya. Ini makanya kenapa pesantren-pesantren itu dimiliki oleh kiai-kiai kaya, kiai-kiai yang kaya raya. Karena kiai-kiai yang kaya raya itulah yang berniat dari awal untuk memberikan pelayanan. Jadi jangan dibalik. Jangan seolah-olah hanya karena amplop itu lalu kita kaya. Enggak. Kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ada di tengah-tengah masyarakat, diberikan kemudahan rezeki, lalu sebagian dari tanah kami, sebagian dari sawah kami, dan lain sebagainya, itu kami persembahkan untuk masyarakat. Kami persembahkan. Tidak pernah ada seorang kiai di kalangan kami di Nahdiyin itu berpikir untuk kaya raya hanya dari amplop. Bisa dihitung lah, seperti itu. Tanya kemana-mana. Saya tahu persis, hampir 60% bahkan lebih santri-santri yang di pondok pesantren itu justru ditanggung oleh kiai, ditunggung oleh keluarga kiai. Ini yang harus diketahui. Nggak ada tuh yang namanya target-target uang masuk berapa, lalu SPP berapa. Yang ada mereka datang seperti itu, menyerahkan anak-anaknya dengan gembira diterima, karena kita berharap hanya dengan ilmu lah anak-anak ini bisa merendam mimpi masa depannya. Seperti itu. Jadi narasi tentang dieksploitasi, lalu amplop dan lain sebagainya. Sekali lagi, para kiai itu semuanya juga punya usaha sendiri, punya sawah sendiri, punya perusahaan sendiri. Misalnya kita ketemu Kiai Asep di Mojokerto, itu beliau punya usaha sendiri. Kami di Al-Mizan lah misalnya, kami punya rumah makan sendiri jauh sebelum pesantren itu berdiri. Lalu dari rumah makan itulah kami bisa memberikan subsidi, bisa membayar memberikan bisaroh kepada para ustadz yang ngajar dan lain sebagainya. Jangan dibalik.
Seperti itu. Orang-orang yang bekerja di tempat kami semuanya adalah berangkat dari keikhlasan dan tidak ada yang namanya eksploitasi. Seperti itu. Ada beberapa yang terus mengisukan seperti itu, berarti dia nggak pernah ke pesantren. Berarti dia belum pernah tahu bagaimana sungguhnya pesantren itu. Datanglah ke pesantren, ngobrol di pesantren. Kalau saya minta tuh teman-teman diekspos untuk pesantren 40 hari di Lirboyo supaya paham mereka bagaimana sebenarnya pesantren mengajarkan value, nilai. Nah yang terakhir, saya minta ke manajemen Transcorp untuk mencari siapa di balik pembuat narasi Expo ini. Kenapa? Saya yakin ada kelompok-kelompok yang anti terhadap Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, anti terhadap NKRI, anti terhadap Pancasila, yang memang membuat narasi-narasi seperti itu. Maka kalau hari ini Trans ingin mendapatkan pemirsa yang banyak, pada di belakang mereka ada beberapa oknum yang memperjuangkan khilafah, yang anti NKRI, anti Pancasila, menjelek-jelekan orang-orang yang selama ini menjaga nilai-nilai keislaman, Ahlus Sunnah Jamaah yang ramah, yang toleransi, yang menjaga negara ini hubulatanil iman, itu yang akan merusak. Hati-hati, hati-hati. Makanya keluarkan seluruh pegawai, keluarkan seluruh staf dari Trans seperti itu yang kira-kira sudah condong untuk mengaburkan fakta sejarah dan tidak pernah tahu mau soal bagaimana nilai di pesantren, dan mereka menginginkan ada semacam adu domba, chaos, dan lain sebagainya. Ingat, yang menjaga Indonesia ini adalah pesantren dan para kiai, yang menjaga Indonesia tetap kokoh dengan negara kesatuan ini adalah para pesantren dan para kiai. Itu 4 poin saya, Mas Yusuf, dan jujur hari ini di pesantren kami sedang melakukan demo di pinggir jalan dengan membentangkan spanduk. Saya hari ini mendapatkan laporan dari Laskar Santri se-Indonesia yang akan turun semata-mata karena kami sakit, kami luka, kami kecewa. Bagaimanapun Romo Kiai kami adalah panutan kami. Itu dilecehkan oleh orang-orang yang tidak pernah berjasa sedikit pun terhadap Islam, tidak pernah berjasa sedikit pun terhadap Indonesia kecuali nyari duit dan nyari cuan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan